Di sebuah dusun pesisir bernama Tanjung Lumat, angin tidak hanya membawa garam dari laut, tapi juga kenangan yang tak kunjung larut. Di sana, hiduplah seorang perempuan bernama Laila, yang setiap malam duduk di serambi rumah kayunya yang menghadap laut, menyulam tikar dari serat pandan yang ia anyam sendiri. Tapi orang-orang desa tahu, itu bukan tikar biasa. Benangnya seperti datang dari waktu yang membeku, dan motif-motifnya tak lazim. Ombak berputar seperti pusaran, mata-mata kecil tersembunyi di antara garis-garis gelombang, dan seekor burung bersisik yang tak dikenal dalam buku alam. Laila dikenal dengan sebutan perempuan yang menyulam ombak, bukan karena hasil anyamannya bisa mengapung, tapi karena semua sulamannya seakan membawa bisikan dari laut. Sejak suaminya hilang dalam badai 3 tahun lalu, ia tak pernah mencarinya ke kota, tak pernah minta tolong nelayan, dan tak pernah mengirim doa ke masjid desa. Ia hanya menyulam. Diam-diam, tiap malam. Dan orang-orang di desa mulai berbisik bahwa sulamannya adalah bentuk menunggu tanpa menunggu. Doa yang terlalu dalam untuk diucap. Suatu malam, benang yang ia gunakan terasa berbeda. Lebih berat. Seolah menyerap bayangan bulan. Pola yang lahir dari tangannya bukan lagi pusaran ombak, melainkan pola mata yang terus-menerus terbuka. Mata yang tidak tidur. Mata yang menyimpan pertanyaan. Merasa ada yang tak wajar, Laila mendatangi Mbah Sentigi, perempuan tertua di dusun itu. Mbah Sentigi tinggal di rumah tua di tepi tanjung, dekat pohon-pohon bakau yang tidak pernah tumbuh lurus. Mbah menyambutnya dengan tatapan kosong, seolah telah lama menunggu. "Benangmu sudah mulai bicara," kata Mbah. "Tapi kau belum tahu bahasa laut." Laila terdiam. Hanya menggenggam gulungan benang merah dan biru yang ia bawa. Laut itu bukan hanya air. Ia tempat bersemayam suara-suara yang tak kunjung selesai. Jika sulamanmu mulai menampilkan mata, berarti laut sedang melihatmu kembali. Sejak malam itu, Laila mulai merasa tikar-tikarnya bukan miliknya sendiri. Kadang, ia menyulam tanpa sadar. Kadang, ia terbangun dengan benang merah melilit pergelangan tangannya. Kadang, ia mendengar suara anak kecil tertawa di dalam rumah padahal ia tinggal seorang diri. Di saat desa mulai memudar dalam kabut dan rutinitas, datanglah seorang lelaki dari daratan. Namanya Rafa. Seorang peneliti muda yang tertarik pada legenda pesisir dan simbol-simbol dalam seni tradisional. Ia mendengar tentang sulaman Laila dan memutuskan tinggal sementara di rumah kosong dekat pantai. Pertemuan mereka bermula dari permintaan biasa. Rafa ingin melihat sulaman Laila, dan jika diizinkan, mewawancarainya. Tapi di balik percakapan-percakapan itu, tumbuh sesuatu yang lain. Sebuah ketertarikan yang tak dibicarakan, hanya berdiam di antara diam dan senyum yang tertahan. "Kau menyulam sesuatu yang bukan dari dunia ini," kata Rafa suatu malam. "Motif burung ikan bersisik itu, aku menemukan bentuk yang mirip di nisan batu karang tua, peninggalan pelaut dari abad lalu." Laila tak menjawab. Ia hanya menatap laut yang malam itu lebih gelap dari biasanya. Konflik batin mulai tumbuh di dada Laila. Rafa tidak seperti orang lain. Ia mendengarkan. Ia tidak takut pada keheningan. Tapi bersamanya, Laila takut benang yang ia sulam akan terputus. Takut jika Rafa terlalu dekat, maka yang hilang tak akan sempat pulang. Malam berikutnya, Rafa menyelam sendirian ke perairan terlarang. Ia mencari asal-usul legenda yang disebut Mbah Sentigi tentang penjaga laut bersuara manusia. Di kedalaman, ia melihat bayangan besar. Gurita, tapi hanya bermata satu. Di tengah kepalanya, satu mata menyala, memancarkan cahaya yang menusuk.
Dan dari tubuh makhluk itu, keluar suara Laila, benang itu tak boleh putus. Jika kau mengganggu sulamannya, laut akan menagih bayaran. Rafa berenang naik dengan tubuh menggigil. Ia tak pernah bercerita pada Laila tentang makhluk itu. Tapi sejak malam itu, ia tak lagi meneliti. Ia hanya duduk diam, seperti orang yang pernah bertemu dunia yang tidak seharusnya ia lihat. Laila pun mulai bermimpi aneh. Ia melihat burung bersisik perak terbang dari laut, bertengger di atap rumahnya. Esok paginya, ia menemukan sisik burung itu di kasurnya. Mbah Sentigi menjelaskan, burung ikan itu penanda. Doa-doamu mulai kehilangan bentuk. Tapi belum kehilangan arah. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Sulaman Laila makin dalam, makin gelap. Ia menyulam dengan mata tertutup, dan setiap helai benang terasa seperti menyayat bagian dirinya. Rafa, yang menyadari betapa ia mencintai Laila, berkata, "Izinkan aku tinggal. Aku tak ingin jadi orang asing bagimu." Tapi Laila menjawab dengan pelan, "Kalau kau tinggal, benang ini akan mengikatmu. Dan aku tak ingin kehilangan lagi." Air mata Laila jatuh ke benang merah yang ia pegang. Benang itu berubah warna, menjadi ungu kehitaman. Ia tetap menyulam, meski hatinya koyak. Di malam bulan mati, ia menyelesaikan sulaman terakhirnya. Tikar itu berbeda. Polanya tak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa. Mata, burung, pusaran, dan di tengahnya sepasang tangan kecil yang terbuka. Laila membawa tikar itu ke tepi laut. Ia meletakkannya di atas pasir, lalu membiarkan ombak mengambilnya. Laut diam. Tak ada angin. Tak ada suara. Tiba-tiba, dari langit jatuh seekor burung ikan. Tapi sebelum menyentuh tanah, ia berubah menjadi anak laki-laki kecil yang basah kuyup. Ia menggigil, lalu mendongak, memandang Laila, dan berkata lirih, "Ibu." Laila tidak bertanya, tidak berteriak. Ia hanya memeluk anak itu dan menangis. Rafa, yang menyaksikan dari kejauhan, hanya menunduk. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang sulaman yang akhirnya dijawab. Tentang kehilangan yang dipulangkan, tapi dalam bentuk yang lain. Di tepi pantai Tanjung Lumat, angin kembali berhembus seperti biasa. Angin laut malam itu membawa aroma yang asing tapi akrab. Laila masih memeluk anak itu, bocah berusia 8 atau 9 tahun yang datang dari ombak, membawa warna mata yang begitu serupa dengan masa lalu. Rafa berdiri tak jauh, menggenggam simpul perasaannya sendiri, menyadari bahwa tak semua luka membutuhkan penjelasan. Beberapa hanya perlu diterima. Malam itu, Laila bermimpi. Ia berada di tengah hutan bakau, sendirian. Dari kejauhan, suara gurita bermata satu memanggil namanya, tapi tak menyeramkan. Justru penuh hibah. Di satu cabangnya, tampak sulaman-sulaman lama milik Laila tergantung. Sulam laut, sulam angin, sulam kehilangan. Gurita itu mengarahkan matanya pada satu sulaman terakhir, burung ikan yang belum selesai. Sayapnya robek. Ekornya belum dijahit. Ketika Laila terbangun, fajar masih jauh. Tapi ia tahu, ini pertanda. Sesuatu belum usai. Di pagi berikutnya, datanglah seorang lelaki muda dari daratan. Namanya Iqbal. Ia mengaku sedang mencari jejak ibunya yang konon pernah hilang di pesisir ini. Tubuhnya kurus, kulitnya lebih coklat dari kebanyakan orang kota, dan di tangannya ada batu kecil yang dibungkus daun mangrove.
Ini satu-satunya petunjuk yang kutemukan, katanya pada Mbah Sentigi, lelaki tua penjaga batas hutan dan penjaga cerita-cerita lama. Ibuku pernah berkata, kalau aku tersesat, batu ini akan menunjukkan jalan pulang. Mbah Sentigi mengangguk lama. Pandangannya menerobos garis horizon. Batu itu milik seorang perempuan pesisir, penenun air, penyulam ombak. Ketika Iqbal bertemu Laila, tak ada air mata. Tapi anak yang semalam datang dari laut tiba-tiba memeluk kaki Iqbal, seolah mengenal aroma yang sama. Iqbal pun terdiam. Suara laut mendadak hening. Seekor burung ikan melompat dari air dan melayang, melingkari kepala mereka sebelum kembali masuk ke laut. Apakah ini kebetulan? Tanya Laila pada Mbah Sentigi di senja hari. Kebetulan hanyalah nama lain dari rencana Tuhan yang belum sempat kita mengerti. Jawabnya sambil menatap langit. Yang memerah seperti luka yang sembuh pelan-pelan. Hari-hari berikutnya menjadi campuran antara harapan dan kebingungan. Anak lelaki itu tak banyak bicara, tapi ia kerap berdiri di tepi pantai, seolah menunggu. Laila pun mulai menyulam lagi. Menyulam burung ikan, mencoba memperbaiki sayapnya, dan menambahkan gurita bermata satu di ujung lingkaran laut. Namun, dalam dirinya, ada perang batin yang tak mudah. Apakah anak ini harus ia peluk sebagai miliknya, atau dilepas kepada mereka yang datang dengan darah yang mengalir sama? Iqbal, yang mulai menyayangi anak itu, tak pernah memaksa. Ia hanya berkata, kadang, yang kita cari bukan jawaban, tapi keberanian untuk menerima bentuk baru dari cinta. Konflik datang bukan hanya dari dalam, tapi dari luar. Orang-orang desa mulai berbisik tentang anak yang tak jelas asalnya, tentang laut yang membawa dan mungkin akan mengambil lagi, tentang perempuan yang menyulam ombak dan kini mengusik takdirnya sendiri. Di suatu malam badai, anak lelaki itu menghilang. Laut kembali gaduh, dan seekor gurita bermata satu terlihat di kejauhan, memantulkan cahaya rembulan dari matanya yang tunggal. Laila mencari kemana-mana. Iqbal pun ikut. Bahkan Mbah Sentigi turun dari pelataran sunyinya. Di tengah pusaran ombak, tampak anak itu berdiri di atas batu karang. Burung ikan melayang di atas kepalanya. Tangannya terangkat, seolah berpamitan. Tapi sebelum ia melompat ke dalam air, Laila berteriak, "Jika kau memang datang untuk dijemput, jangan tinggalkan kami tanpa sulaman terakhir." Anak itu tersenyum. Tak sedih, tak senang, hanya lega. Dan ia melompat. Di pagi harinya, di teras rumah Laila, tergantung sebuah sulaman. Burung ikan. Sayapnya sempurna. Ekornya bercahaya benang perak. Di sekelilingnya, ada lingkaran air dan tentakel gurita yang membentuk pelindung. Laila tak menangis kali ini. Ia hanya menatap laut dan berkata pelan, "Terima kasih karena sempat datang meski hanya sebentar." Rafa, yang kini menjaga rumah itu bersama Iqbal, tahu bahwa mereka akan tetap tinggal. Tapi bukan untuk menunggu lagi, melainkan untuk hidup. Untuk menyulam ulang yang tercerai. Untuk menjadi jembatan bagi yang datang dan pergi. Hikmah yang tertinggal di antara gulungan ombak. Kadang hidup memberi kita kehilangan yang tak pernah terjawab. Tapi jawaban tidak selalu berupa kejelasan. Kadang ia datang dalam bentuk cinta baru, dalam bentuk kesediaan melepas, dalam bentuk keberanian untuk menunggu tanpa berharap. Laila mengajarkan kita bahwa menyulam bukan untuk mengikat, tapi untuk mengingat. Dan bahwa laut, sesekali, bisa menjadi pengantar takdir, bukan hanya perampasnya. Laila menatap laut yang mulai tenang.
Tapi ia tahu, ketenangan kadang hanya selimut bagi gelombang yang belum bangkit. Anak lelaki itu datang membawa jawaban, tapi juga membuka pintu pada pertanyaan baru. Wajahnya tak sepenuhnya asing, namun tak juga sepenuhnya milik. Ia bukan Fajar, namun ada sesuatu di matanya, yang seolah membawa kabar dari dunia yang tak terjangkau oleh perahu atau doa. Di kejauhan, burung ikan melintasi langit seperti penanda musim yang tak dikenal. Dan jauh di dalam laut, Mbah Sentigi kembali mengunci pintu jiwanya, seolah tahu bahwa gurita bermata satu belum selesai bercerita. Gulungan ombak perlahan menjauh, menyisakan sulaman yang belum selesai di tangan Laila. Ia tahu, ini belum akhir, karena yang kembali bukan selalu yang ditunggu. Dan yang ditunggu, kadang baru benar-benar hadir saat kita sudah siap melepasnya. Apa yang akan terjadi saat rahasia terakhir muncul ke permukaan? Jangan lepaskan benangnya, karena sulaman ini masih menyimpan bab terpentingnya. Angin malam berembus kencang di pesisir. Laila duduk di depan gubuknya, sulaman terakhir masih tergeletak, belum sempat disimpan. Anak lelaki itu tertidur di dalam, wajahnya tenang, seolah laut telah menyerahkan bukan hanya tubuh, tapi juga sebuah rahasia. Tapi malam itu, laut belum benar-benar diam. Seekor burung ikan melintasi langit. Aneh, bulunya tampak seperti sisik, dan matanya menyala seakan membawa pesan. Tak lama setelahnya, langkah kaki terdengar dari arah jalan tanah. Rafa yang masih duduk dekat pohon waru, segera berdiri. Seorang lelaki muncul dari balik bayang gelap. Tinggi, mengenakan pakaian dari kota. Tapi matanya menyimpan gelisah. "Maaf," katanya pelan, "apakah di sini tinggal seorang perempuan bernama Laila?" Rafa menatapnya penuh curiga. Laila keluar perlahan. Matanya menajam. Lelaki itu menunduk dalam-dalam, "Aku mencari anakku." Kalimat itu menghantam udara seperti batu dilempar ke danau yang tenang. "Namanya Bumi," lanjut lelaki itu. "Ia hilang 3 tahun lalu di pesisir selatan. Kami menyusuri laut, menyewa perahu, bahkan menyuap nelayan. Tapi laut menutup mulutnya." Laila menelan ludah. "Apa kau ayahnya?" "Aku bukan suami dari ibunya. Tapi aku yang membesarkannya. Aku yang terakhir memeluknya sebelum ia naik ke kapal itu." Suaranya gemetar, Laila melirik ke dalam gubuk. Anak itu masih terlelap. Di kejauhan, gurita mata satu muncul di antara ombak, menari-nari di permukaan air. Mbah Sentigi, yang entah dari mana datangnya, muncul membawa lentera dari tempurung kelapa. "Laila," ucapnya, "sudah waktunya kau mendengar suara ombak dari arah daratan. Kadang rahasia bukan milik laut saja." Malam itu menjadi malam yang panjang. Laila, Rafa, dan lelaki dari daratan duduk di tepi api kecil. Percakapan berlangsung lambat dan ragu-ragu. Nama anak itu, kisah kehilangan, dan pertemuan yang tak terduga membuat segalanya kabur. Tapi hati Laila tahu, ada sesuatu yang harus dilepaskan, meski tak siap. "Apakah kau yakin itu dia?" tanya Laila. "Saya hafal bekas lahir di bahunya, bentuk telinganya, dan..." Lelaki itu mengeluarkan sebuah sulaman lusuh. "Ibunya membuat ini. Ia membawa ini saat hilang." Laila menggenggam sulamannya. Polanya sama. Di dalam gubuk, anak itu menangis dalam tidur. Rafa masuk, memeluknya, menenangkan. Anak itu menggigil, lalu berkata dalam gumam, "Jangan bawa aku kembali. Aku takut gelap, aku takut ayah marah." Laila mendekat.
Tatapannya menusuk lelaki itu. Apa maksudnya itu? Lelaki itu terdiam. Mulutnya terkunci. Tapi dari balik pohon, Mbah Sentigi berkata lirih, laut tidak membawa pergi. Ia menyelamatkan. Tapi manusia yang membuang. Rafa marah. Kau kesini bukan untuk menjemput, tapi untuk menutupi. Lelaki itu berdiri. Aku tak tahu apa yang ia maksud. Mungkin ia trauma. Tapi aku kesini karena aku merasa bersalah. Suara ombak menggelegar. Burung ikan kembali melintas, kali ini menjatuhkan sisik peraknya tepat di kaki Laila. Sisik itu menyala sebentar, lalu padam. Dia bukan milik siapa-siapa, ucap Laila. Tapi ia telah dititipkan padaku. Dan aku akan bertanya padanya, bukan padamu. Malam itu, Laila duduk di samping anak itu dan berkata pelan, "Nak, apakah kau ingin pulang?" Anak itu memeluk Laila, menangis dan berkata, "Ini rumahku." Laila menutup mata. Dalam gelap, ia melihat bayangan perempuan berdiri di pantai, mengulurkan sulaman ke langit. Perempuan itu adalah dirinya. Terkadang, rumah bukan tempat kita lahir, tapi tempat di mana luka kita diterima, dan ketakutan kita tidak ditertawakan. Anak itu mungkin dari daratan, tapi laut telah membentuk ulang jiwanya. Dan Laila, tak lagi menyulam hanya untuk mengingat, tapi untuk menyambut, tapi kisah belum berakhir. Karena lelaki dari daratan belum menyerah. Dan gurita bermata satu belum berkata sepatah kata pun. Subuh menyingsing perlahan di langit pesisir. Tapi ketenangan yang biasanya menyambut pagi, kini terasa berat, seolah udara enggan bergerak. Laila membuka mata, dan mendapati gurita bermata satu telah menempel di tiang depan gubuknya. Tak bergerak. Matanya merah. Ia seperti menunggu. Di belakangnya, Rafa masih menjaga anak lelaki itu, sementara lelaki dari daratan menghilang entah kemana. Mbah Sentigi sudah lebih dulu meninggalkan api unggun semalam, meninggalkan setangkai daun kelor tua di ambang pintu. Pertanda, akan ada yang datang, dan tak semua bisa dicegah. Dia bukan hanya mencari anak itu, ucap Mbah Sentigi, muncul dari balik semak, suaranya serak, dia membawa kemarahan dari daratan. Orang-orang yang dulu membuang, kini ingin mengambil. Karena laut menyimpan kunci yang mereka sembunyikan. Laila menatapnya tajam. Apa maksudmu? Anak itu bukan anak biasa. Ia dilahirkan pada malam air Laut Merah. Saat seekor burung ikan mati di teluk. Dan seekor gurita menyerahkan jiwanya untuk menjaga anak manusia. Mbah Sentigi mendekat. Dia ditandai. Karena darahnya bisa membuka tempat yang telah lama terkunci. Rafa berdiri dari kejauhan. Apa maksudmu tempat yang terkunci? Mbah Sentigi hanya mengangkat jari dan menunjuk ke laut. Di sana, kilatan seperti cermin muncul sejenak di balik ombak, lalu menghilang. 3 hari lagi, air laut akan surut paling dalam. 3 hari lagi, para lelaki dari daratan akan datang dengan wajah ramah tapi tangan beracun. Sore itu, dari horizon, muncul kapal. Tidak besar, tapi tubuhnya hitam legam, dan tiangnya membawa bendera merah dengan lambang burung ikan di silang tombak. Rafa memicingkan mata. Mereka datang. Laila menggenggam sulamannya yang belum selesai. Anak lelaki itu kini mulai menggambar di pasir. Gambarnya tak wajar, bentuk pusaran laut, rumah terbakar, dan lelaki tanpa wajah. Saat kapal itu mendekat,
Lelaki dari daratan turun lebih dulu, diikuti dua orang lain yang bertubuh kekar dan berpakaian bersih namun mata mereka kosong. Salah satunya memegang gulungan kain hitam. "Kami datang membawa kabar baik," ujar si lelaki dari daratan. "Kami ingin membawa anak itu kembali, dengan aman dan terhormat." "Ia bukan siapa-siapa di sini." Laila menatapnya tajam. "Bukan siapa-siapa, tapi kalian yang membiarkannya hanyut. Yang membuangnya demi menyelamatkan bisnis kotormu." Ia melihat. Lelaki itu tersentak. Tapi sebelum sempat menjawab, anak lelaki itu berteriak. "Mereka yang membakar rumah ibu." "Aku ingat." Gurita mata satu merayap ke pasir, membuat lingkaran pelindung di sekeliling anak itu. Orang-orang dari kapal mundur satu langkah. "Itu makhluk penjaga," gumam salah satu dari mereka. Mbah Sentigi muncul dari balik semak. "Kalian telah menodai daratan. Jangan bawa kegelapan ke laut." Mereka tak peduli. "Anak itu harus ikut kami. Ia punya darah dari garis yang bisa membuka tanah tambang tua yang tersembunyi di bawah pesisir ini. Kami sudah lama mencarinya." Dan sekarang, tiba-tiba, burung ikan melintas di langit. Tapi kali ini, puluhan. Mereka menukik seperti tombak-tombak cahaya, menyerbu ke arah kapal. Ombak mendadak tinggi. Langit berubah kelabu. Di tengah kekacauan, Laila membawa anak itu ke tebing batu di ujung desa. Di sana terdapat celah tua, pernah disebut mulut ombak. Tempat itu hanya terbuka saat laut benar-benar surut. "Ini waktunya," ucap Mbah Sentigi dari kejauhan. "Kalau ia masuk, ia akan tahu semuanya. Tapi bisa jadi tak kembali sebagai anak yang sama." Rafa mengejar. "Kau tak bisa serahkan dia begitu saja." Laila menangis. "Aku tidak menyerahkan. Aku hanya tak bisa menyembunyikan lagi. Kadang, yang kita jaga dengan cinta justru harus kita lepaskan agar ia tahu siapa dirinya." Anak itu menggenggam tangan Laila. "Aku tak mau jauh dari ibu, tapi suara dari bawah laut memanggilku setiap malam. Aku harus tahu. Kenapa aku tidak boleh diingat?" Gurita mata satu menggelinding ke arah celah batu. Air laut menyibak. Dan untuk sesaat, tampak tangga batu menurun ke perut bumi. Laila berdiri di tepi batu, menyulam dengan tangan gemetar, benang merah dan biru saling melilit. Rafa menatap celah itu, dan anak lelaki yang kini berjalan perlahan ke dalamnya. Kadang, agar takdir menemukan jalannya, seseorang harus menembus kegelapan lebih dulu, bisik Laila, tapi celah belum menutup, dan kapal belum benar-benar pergi. Karena rahasia yang tersembunyi di bawah laut akan mengubah segalanya. Gelap, dingin, dan sunyi seperti rahim bumi. Anak lelaki itu menuruni tangga batu dalam tubuh laut, ditemani kilatan mata gurita yang kini tak lagi satu, tapi bercabang menjadi tiga. Setiap cabang matanya menyorot masa lalu, masa kini, dan satu masa yang belum terjadi. Di belakang, suara langkah Rafa bergema pelan, menyusul. Tapi Laila tetap di atas, menyulam dari atas tebing dengan benang yang semakin tipis. Mbah Sentigi berdiri di sampingnya, menggenggam daun kelor kering dan batu laut berbentuk hati. "Jangan sekali-kali menyusul ke dalam kalau tak siap kehilangan siapa dirimu," pesan Mbah Sentigi. Tempat itu bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga memakan jiwa. Di dalam gua, air mengalir dari dinding. Tapi bukan air asin. Air itu hangat, bening, dan mengandung suara. Anak itu mendekat dan mendengar bisikan. "Namamu dulu dihapus agar tanah tak menuntut darah yang tertumpah."
Lalu dinding itu berubah, menunjukkan bayangan-bayangan. Seorang perempuan dari daratan, melarikan diri dengan bayi di pelukannya, lelaki-lelaki berseragam, membakar ladang pesisir karena tambang pasir hitam terbuka. Burung ikan jatuh dari langit, pertanda bahwa laut murka. Anak itu menyentuh air dinding. Tubuhnya mendadak panas. Gurita mata tiga menjerit, suara yang seperti lonceng tenggelam. Rafa mencoba menariknya, tapi lantai gua membelah. Mereka jatuh, dan tiba di dasar kolam berkilau yang penuh kerangka burung ikan dan lukisan-lukisan batu. Ini bukan hanya tempat persembunyian, bisik Rafa. Ini makam. Dan altar. Ini tempat pengorbanan zaman dahulu. Di sana, tertulis dalam simbol laut, darah yang ditolak oleh daratan, akan membangkitkan ombak terakhir. Laila mulai merasa sesuatu mengoyak sulamannya. Benang yang ia rajut kini saling mencakar. Ia menangis, Mbah Sentigi mengangkat batu laut dan memecahkannya. Dari balik celah hutan, muncullah ibu kandung anak itu, perempuan yang dulu melarikan diri. Laila, teriaknya. Kau harus keluarkan anakku. Dia tak bisa berada di bawah. Daratan mencarinya, dan mereka akan membakar segalanya kalau dia tidak kembali. Laila berdiri. Kau yang membiarkannya hanyut. Tidak, katanya dengan air mata. Aku tak tahu. Aku ditipu. Mereka bilang anakku akan dijaga di biara pesisir. Tapi kapal itu membuangnya ke laut. Aku mencarinya setiap tahun. Mbah Sentigi menoleh dengan dingin. Daratan selalu punya alasan. Tapi laut tidak pernah lupa. Tiba-tiba kapal besar muncul di ujung karang. Bukan lagi kapal bayangan. Kali ini, kapal penyerbu. Bersamanya, pria bertopeng muncul, membawa tongkat dari kayu mangrove mati. Keluarkan bocah itu, perintahnya. Atau pesisir ini akan tinggal sejarah. Di bawah tanah laut, anak lelaki itu menggenggam pecahan kerangka burung ikan. Luka kecil di telapak tangannya meneteskan darah. Darah itu menyentuh dasar kolam. Laut bergemuruh, di atas, ombak naik tinggi. Gurita mata tiga muncul dari balik tebing, kali ini sebesar perahu. Burung ikan berterbangan dari langit, mata mereka merah api. Laila berdiri di depan tebing. Kalau ini tentang anak itu, kalian harus berhadapan denganku. Kau siapa? Tanya lelaki bertopeng. Laila menatap ombak. Aku perempuan yang menyulam ombak. Dan sulamanku belum selesai. Tiba-tiba, Rafa muncul dari balik gua, membawa anak lelaki itu yang kini tubuhnya bersinar lembut. Mata anak itu berubah, seperti lautan di fajar hari. Ia menunjuk ke kapal, mereka ingin tambang, tapi tambang itu berisi tulang. Darah mereka dulu yang mengubur nenek moyangku. Sekarang, laut tidak mau diam. Anak itu berdiri di ujung tebing. Air laut mendadak naik seperti menara, membentuk sosok wanita laut bertubuh sisik dan mata burung ikan. Kapal dari daratan oleng. Gurita mata tiga menyelam, mengguncang dasar lautan. Burung ikan berputar seperti pusaran badai. Laila memeluk anak itu, membisikkan doa. Jika harus memilih antara mengingat dan mengubur, maka aku memilih mengingat. Meski sakit. Meski menunggu tak punya jaminan. Tapi dari balik kapal, seorang bocah perempuan muncul. Matanya seperti anak lelaki itu, Rafa menyipitkan mata. Siapa dia? Mbah Sentigi menjawab pelan, anak dari darah yang sama. Tapi dibesarkan oleh musuh.
Bayu dari utara datang lebih cepat dari biasanya, membawa bau logam, daun mangrove yang layu, dan suara langkah dari arah yang tidak dikenal. Di atas tebing, semua mata kini tertuju pada satu sosok, seorang bocah perempuan, berusia sekitar 9 tahun, berdiri di haluan kapal daratan yang baru tiba. Ia diam, tak berbicara, tapi matanya, mata yang berwarna seperti permukaan laut saat badai, persis seperti anak lelaki yang kini berdiri di sisi Laila, bercerita banyak hal tentang daratan, tentang pengkhianatan, tentang masa depan yang akan terbelah. Mbah Sentigi menggenggam kembali kelopak kelor kering. Sudah dimulai. Dua darah yang satu, tapi dipisah oleh dendam dan didikan. Namamu siapa? Tanya Laila, lembut pada anak perempuan itu. Ia tidak menjawab. Tapi sebuah simbol terukir di dadanya, cakar burung ikan dan 3 garis gurita. Simbol itu adalah tanda yang hanya dipakai oleh anak-anak yang pernah diserahkan sebagai persembahan. Rafa mendekat. Siapa yang membesarkanmu, nak? Akhirnya bocah itu berbicara, suaranya tenang namun menyeramkan. Aku anak dari perempuan laut, dibesarkan oleh tangan darat yang kehilangan tanah. Aku datang bukan untuk memilih, tapi untuk membelah. Laut mendadak diam, angin berhenti, dan dari arah hutan pesisir, terdengar seruan dari sekelompok penduduk daratan. Mereka yang dulu terusir karena proyek tambang, kini kembali dengan wajah penuh luka. Membawa panji-panji dan obor, Mbah Sentigi menatap keduanya, anak lelaki dan anak perempuan, kalian kembar. Lahir dari rahim yang sama. Tapi diambil oleh 2 dunia, satu ke laut, satu ke darat. Dan kini, waktu meminta kalian memilih, memulihkan, atau memecah. Anak perempuan tersenyum kecil. Mengapa aku harus memulihkan sesuatu yang merampas masa kecilku? Anak lelaki menatap saudara perempuannya. Kita punya pilihan, meski hidup tak memberi banyak. Kau bisa kembali. Kita bisa bersama. Dan melupakan mereka yang mati di ladang tambang, di hutan yang dibakar. Suara bocah itu kini menggema. Dari matanya, keluar air hitam. Gurita mata 3 muncul dari balik batu, menyelimuti tubuhnya, seolah mengakui bahwa ia bukan sekadar anak, melainkan penjaga kutukan. Kapal darat merapat. Warga darat mulai bergerak ke desa pesisir. Mereka membawa alat berat, sambil menunjuk-nunjuk pada Laila dan penduduk pesisir. Serahkan anak itu. Dia kunci dari tanah yang kami cari. Kami hanya ingin kembali membangun hidup, dan dia membawa petunjuk tambang purba. Kami punya surat dari pemerintah baru. Rafa berdiri di depan tebing. Kau ingin membangun di atas tulang? Di atas roh yang tak tenang? Namun dari arah darat, muncullah perempuan yang dulu mengaku sebagai ibu anak lelaki itu. Kini berdiri bersama para penggali tambang. Aku tak tahu lagi mana anakku. Tapi aku tahu, laut telah mengutuk kami terlalu lama. Kami ingin kembali. Dan jika anak itu bisa membuka tanah, maka biarlah Laila jatuh terduduk. Tak ada yang ingin mengingat. Semua hanya ingin memanen. Anak lelaki memegang sulaman Laila, yang kini membentuk burung ikan bersayap sobek. Anak perempuan menggenggam tongkat dari tulang mangrove. Gurita mata 3 menggulung dirinya di antara keduanya. Tiba-tiba, langit berubah. Pelangi gelap muncul di cakrawala. Mbah Sentigi berbisik, ini pertanda. Laut akan memilih, tapi darat harus mengaku. Kalau 2 darah ini tak menemukan satu napas, maka yang akan datang bukan hanya badai, tapi hilangnya waktu. 2 anak itu saling menatap. Satu ingin damai, satu ingin pembalasan, dan Laila, yang menyulam selama bertahun-tahun, akhirnya memotong benangnya.
Bukan aku yang harus menyambungnya sekarang, katanya. Sulaman berikutnya ada di tangan kalian. Laut menahan napas. Darat menunggu retak. Dan takdir mulai berjalan kedua arah. Pagi datang, tapi tak membawa warna. Awan menggantung seperti abu yang belum jadi hujan. Desa pesisir terdiam, dan di tengah-tengahnya, dua anak dari dua dunia, berdiri menghadap pintu tanah yang tertidur. Mereka sudah tahu bahwa tanah itu bukan sekadar daratan. Di bawahnya terkubur tulang para nelayan dan perempuan-perempuan yang pernah menolak penggusuran. Di dalamnya mengalir urat nadi Gurita Mata Tiga, penjaga batas antara manusia dan kerakusan. Mbah Sentigi mengumpulkan sulaman-sulaman lama Laila, membakarnya dalam kobaran api kecil dari kulit kerang. Tak semua kenangan harus dikenang. Sebagian hanya dituliskan untuk dilepaskan. Laila bertanya lirih, apa yang terjadi jika dua darah memilih arah yang berbeda? Maka laut dan darat akan bertabrakan. Bukan dalam gelombang, tapi dalam hati manusia. Disitulah retakan sesungguhnya lahir. Gurita Mata Tiga mulai menggulung dirinya ke arah tebing. Dengan cakarnya, ia mencakar tanah yang mengering. Tanah merekah, membentuk lingkaran simbol burung ikan dalam posisi tertidur. Bocah perempuan memejamkan mata. Ini jalan yang kubuka. Tapi siapa yang berani melewati? Bocah lelaki melangkah maju. Bukan untuk menambang, tapi untuk mengubur ulang dan menjaga. Tapi suara dari arah belakang memotong, kita punya kontrak. Anak-anak itu tak lebih dari pemilik darah kunci. Mereka hanya sarana. Suara perempuan daratan itu, bekas ibu angkat anak lelaki, menggema, disambut oleh para penggali tambang yang kini siap turun dengan drone, pemindai, dan senjata. Rafa melangkah maju, berdiri di antara mereka. Kalian ingin tanah? Ambillah. Tapi kalian tak tahu, tanah ini hidup. Ia tak akan memberi, kecuali kalian tahu cara meminta. Tapi kata-kata itu tak cukup menahan ketamakan. Salah satu pemimpin tambang melangkah paksa, menendang Gurita Mata Tiga hingga ia melengking nyaring, dan darah hitam menyembur keluar. Langit pecah, air laut naik, dari tengah laut, muncullah ombak dalam bentuk tangan perempuan raksasa, bersulam pasir dan tulang ikan. Itu sulaman Laila, bisik Mbah Sentigi. Laila menangis. Aku menyulamnya dengan cinta, tapi ia membaca luka. Gurita Mata Tiga mulai menghitam, anak perempuan dan anak lelaki kini berdiri di sisi yang berlawanan. Kau ingin memaafkan? Lihat apa yang mereka lakukan. Tapi dendam tak membuat masa depan. Tiba-tiba anak lelaki itu mengulurkan sulaman terakhir, yang dibentuk menjadi lingkaran burung ikan bersayap dan bercahaya. Kalau laut bisa mengambil, laut juga bisa mengembalikan. Ia melemparkan sulaman itu ke tengah lingkaran tanah. Tanah bergetar. Para penggali terlempar mundur. Dan dari dalam tanah, bukan emas yang muncul, bukan logam atau batu, tapi kuburan tua dan papan nama nelayan-nelayan yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Inilah harta yang kalian cari, ujar Mbah Sentigi. Harta bernama dosa yang tak sempat ditebus. Tanah itu kini tertutup kembali. Laut kembali tenang. Tapi luka belum sembuh. Anak perempuan menatap Laila, lalu berbisik, aku akan pergi. Tapi aku akan kembali jika sulaman itu dipatahkan lagi. Laila mengangguk, dan aku akan tetap menyulam. Bukan untuk mengikat, tapi untuk mengingat bahwa tanah dan laut hanya bisa hidup bila manusia memilih untuk tidak serakah. Mbah Sentigi menancapkan tongkatnya di tengah lingkaran bekas gerbang, menanam kembali pohon kecil dari benih kelor. Luka tidak selalu disembuhkan. Kadang ia dibiarkan untuk jadi pelajaran, agar generasi setelahnya tahu,
tidak semua yang bisa digali harus diambil. Dan tidak semua anak dari laut harus diseret kembali ke darat. Beberapa minggu telah berlalu sejak gerbang tanah ditutup kembali. Desa pesisir mencoba bernapas seperti biasa. Namun setiap malam, ombak membawa suara, seperti langkah kaki kecil yang berjalan di atas pasir, tanpa wujud, tanpa bayangan. Itu bukan mimpi, ujar Mbah Sentigi suatu malam sambil menatap horizon. Itu adalah riak janji. Ombak menyimpan sesuatu. Dan ia akan memulangkan apa yang pernah disembunyikan. Laila mulai bermimpi tentang seorang perempuan tua yang berjalan di dalam laut. Menyulam jaring dari rambut panjangnya sendiri. Perempuan itu tidak berbicara, tapi dalam setiap benangnya ada wajah, anak-anak yang hilang, ibu-ibu yang menunggu, dan laut yang menolak bicara. Rafa melihat Laila duduk berjam-jam di tepi pantai, tanpa jarum atau benang. Hanya tatapan kosong. Apa yang kau tunggu, Laila? Aku tak tahu, Rafa. Tapi aku merasa ada yang belum kembali. Anak itu? Bukan. Laila menoleh perlahan. Namaku. Jiwaku. Sebagian tertinggal di laut. Suatu subuh, ombak pasang membentuk pola aneh. Dua pusaran berputar dalam arah berlawanan, bertemu di satu titik, dan dari tengahnya, muncul seorang anak laki-laki. Basah, pucat, namun matanya menyala. Dia bukan Rafa, bisik anak-anak desa, bukan anak darat. Tapi juga bukan anak laut. Mbah Sentigi datang dan melihat tubuh anak itu dengan cemas. Ia anak dari masa depan yang dilupakan. Nama belum diberikan padanya. Maka ia kembali sebagai pertanyaan. Anak itu tak bisa berbicara, hanya menunjuk ke pantai, lalu menggambar cermin bundar dengan jari di pasir. Cermin itu muncul setiap malam purnama. Tapi yang memandang tidak melihat dirinya. Ia melihat kenangan orang lain, kata Mbah Sentigi. Itu yang disebut cermin air. Simbol dari jiwa-jiwa yang tak pernah diakui. Saat Laila memandang ke cermin itu, ia melihat wajah perempuan penyulam jaring dari mimpinya. Itu, aku. Tapi lebih tua. Dan sendirian. Dari daratan, datang seorang pria muda bernama Gilang, mengaku sebagai peneliti warisan laut dan spiritualitas adat. Tapi Rafa tidak percaya, dia bukan sekadar peneliti. Dia mencium sesuatu di sini, sebuah rahasia yang bisa dijual, kata Rafa pada Laila. Gilang, yang tampaknya ramah dan cerdas, mulai mendekati Laila, menawarkan kolaborasi untuk mendokumentasikan sejarah sulaman dan laut. Kita bisa ubah ini jadi pusat kebudayaan pesisir. Tapi kita butuh nama. Butuh mitologi yang bisa dijual. Cermin air, gurita mata tiga, semua bisa jadi bahan museum hidup. Laila mulai ragu, di antara keinginan menjaga warisan dan godaan untuk membuat cerita mereka lebih dikenal dunia. Anak lelaki tanpa nama tiba-tiba menggambar lingkaran baru, tapi kali ini terbalik. Jangan biarkan bayangan dibingkai, katanya dalam bisikan pertamanya. Dan malam itu, cermin air pecah, memantulkan wajah semua orang yang pernah menyembunyikan niat, termasuk Gilang, yang ternyata cucu dari salah satu pengusaha tambang lama yang dulu gagal menguasai tanah gerbang. Kau mau membuat kami jadi tontonan. Tapi kami bukan mitos. Kami luka yang hidup, ucap Laila lirih. Gilang tersenyum kecut. Tapi luka adalah cerita paling laris di zaman ini, bukan? Di malam itu, laut kembali menelan cermin. Anak lelaki tanpa nama berdiri memandangi ombak yang kini tak berbentuk. Orang-orang selalu ingin memaksa laut bicara. Tapi laut menyimpan, bukan menjelaskan. Hanya mereka yang cukup diam, bisa mendengar. Laila menatap langit, dan di sana,
Burung ikan muncul kembali, namun kini dengan sayap yang mulai terbakar. Kita belum selesai, bisik Laila, cerita belum usai. Tapi kali ini, bukan laut yang jadi pusatnya, tapi kita. Kadang, ria kecil menyimpan badai yang tak terlihat. Dan laut, seperti kenangan, selalu memilih waktu yang tepat untuk pulang. Tapi apa jadinya jika yang kembali? Bukan lagi yang sama, desa itu berubah. Setelah pecahnya cermin air, ombak tak lagi bergulung biasa. Ia seperti menyusup ke darat. Bukan sebagai air, tapi sebagai perasaan-perasaan yang tak bisa diusir. Orang-orang mulai bermimpi serupa, tenggelam tanpa basah, berlayar tanpa kapal, dan entah mengapa, tanah jadi lebih lembek, seolah siap menelan siapapun yang berjalan dengan niat buruk. Laut tak lagi hanya di luar, kata Mbah Sentigi pelan, ia kini hidup di dalam dada kita. Laila masih kerap duduk di tepi pantai, tapi tak lagi menyulam. Ia lebih sering berbicara pada anak tanpa nama itu, yang kini dipanggil Bayu, karena ia datang bersama angin yang aneh. Bayu, kau berasal dari mana? Dari tempat yang tidak pernah diingat, tapi terus dirindukan. Rafa merasa ia mulai kehilangan Laila. Bukan karena Gilang, tapi karena Laila kini lebih percaya pada sesuatu yang tak bisa disentuh. Aku ingin kau kembali ke darat, Laila, ucap Rafa, tapi aku belum yakin darat ini masih sama. Jawab Laila, nyaris seperti gumaman pada laut. Di suatu malam yang tanpa bintang, Bayu mulai menggambar gurita. Tapi kali ini gurita itu hanya punya satu mata, dan matanya mengarah ke langit, bukan ke laut. Ia akan datang, kata Bayu. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan. Dan benar, pagi berikutnya, di pantai ditemukan jejak lendir berbentuk tapak tangan manusia. Tapi terlalu besar, terlalu dalam, Mbah Sentigi berdiri kaku di hadapan jejak itu. Itu bukan sekadar makhluk. Itu penanda bahwa laut mulai cemburu pada darat. Suatu pagi, seekor burung bersirip muncul di langit desa. Terbang rendah. Laila menatapnya, burung ikan. Bisik Mbah Sentigi, tanda bahwa kisah sudah ditutup. Laila tersenyum. Tidak pada laut, tidak pada Rafa, tapi pada dirinya sendiri. Dan dari bibirnya, kalimat pelan mengalir. Sulaman ini selesai. Bukan karena semuanya jelas, tapi karena aku tak lagi bertanya. Kisah Laila mengajarkan bahwa kehilangan tidak selalu meminta untuk ditemukan kembali. Bahwa tidak semua yang datang harus tinggal. Tidak semua yang hilang harus digantikan. Dan bahwa keberanian terbesar bukanlah bertahan, tapi melepaskan tanpa benci, menunggu tanpa menggenggam. Karena laut pun tahu, yang paling dicintainya bukan yang tak pernah pergi, tapi yang memilih kembali tanpa harus diikat. Terima kasih telah mengikuti kisah perempuan yang menyulam ombak hingga titik ini. Tapi apakah kisah benar-benar berakhir? Atau ia hanya berubah bentuk dan berpindah laut? Nantikan semesta baru. Dari ombak yang lain, dari perempuan yang berbeda, dan takdir yang tak kalah magis.